Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan muslimin yang dimuliakan Allah. Ada salah satu akun yang berkomentar di salah satu video di channel YouTube saya. Nama akunnya itu Jaya Ngerana. Ini salah satu akun dari Jamaah Wahabi. Saya kok tahu ini adalah salah satu akun dari Jamaah Wahabi karena saya sudah membaca beberapa komentar di channel YouTube saya. Dia mengatakan di zaman Nabi banyak para sahabat tidak bisa baca kitab. Dia mengklaim bahwasanya banyak dari sahabat yang tidak bisa baca kitab. Pernyataan ini masuk dalam sabus sahabat, merendahkan, menghina, mencela sahabat. Bayangkan dia mengatakan sahabat itu tidak bisa baca kitab. Berarti dengan artian lain dia mengatakan sahabat itu ilmu agamanya masih minim. Kalau kita analogikan bahasa tidak bisa baca kitab pada masa sekarang ini, berarti orang tersebut belum pantas dijadikan panutan. Bagaimana dia mau dipantaskan menjadi panutan? Bagaimana dia pantas untuk kita ikuti? Wong dia saja di dalam mengambil ilmu agama itu masih belum bisa. Dia di dalam mengambil ilmu agamanya itu masih dari YouTube atau dari Google. Ia tidak pantas untuk kita jadikan sebagai panutan. Berarti akun Jaya Ngerana ini mengatakan sahabat itu ilmu agamanya itu masih minim atau masih tahap belajar. Maka bahasa seperti ini sangat tidak pantas diucapkan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Apalagi Jaya Ngerana ini mengaku dirinya adalah bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Maka seharusnya kalau dia mengaku dirinya adalah ahli sunnah wal jamaah atau min ahli sunnah wal jamaah, seharusnya dia harus mengatakan atau harus dia bersikap bahwasanya seseorang yang mengaku dirinya adalah min ahli sunnah wal jamaah harus cinta kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, harus menghormati, menta'adim sahabat Nabi Muhammad SAW. Saya kira dengan bahasa sahabat tidak bisa baca kitab, ini bukan bahasa ta'adim kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tentu ini adalah bahasa kebalikannya. Dan sahabat ini kenapa kok perlu kita hormati? Karena sahabat ini merupakan seseorang yang annahum khairul quruni fi jamil umami, karena mereka ini adalah seseorang yang memang terbaik di masa yang hidup di masa terbaik. Jadi kalau dikatakan mereka nggak bisa baca kitab, tentu masuk kepada sabus sahabat atau mencela atau merendahkan sahabat. Kemudian yang kedua, mereka sahabat ini alwasitatu baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi. Sahabat ini merupakan pelantara antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Jadi umat yang hidup setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa tahu terhadap semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wasitohnya atau pelantaranya itu adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dikatakan sahabat ini masih minim ilmu agamanya, tentu ya, maka dengan bahasa lain berarti Nabi tidak mengajarkan ilmu agama pada sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bahasa seperti ini sangat pantas untuk dikatakan adalah sabus sahabat. Kemudian sahabat ini dikatakan maka na'ala aidihim minal futuhati alwasi'ati alazimati. Sahabat ini mempunyai futuhah di dalam semua bidang ilmu. Jadi sahabat ini kefutuhan, keterbukaan di dalam bidang ilmu itu sangat banyak, sangat besar. Sehingga kalau dibandingkan dengan masa setelahnya, apalagi dengan masa sekarang ini sangat jauh sekali. Jadi kalau dikatakan sahabat ini banyak dari sahabat yang tidak bisa baca kitab, maka tentu atau pantas ini dikatakan sebagai sabus sahabat. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW yang dikutip oleh Imam Bukhari dengan Imam Muslim di salah satu riwayatnya, Nabi Muhammad SAW mengatakan la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kalian mencela sahabatku. Andaikan kalian itu berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan menyamai satu emut infaknya sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan separuhnya itu tidak akan menyamai. Bayangkan emas sebesar gunung yang kita infakkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menyamai satu emut yang diinfakkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk Allah Subhanahu wa taala oleh sahabat. Karena besarnya atau agungnya sahabat Nabi Muhammad SAW, maka bagaimana mungkin akun Jaya Ngerana ini mengatakan bahwasanya
sahabat Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca kitab. Dan kalau kita lihat di riwayat Imam Ahmad juga mengatakan Nabi Muhammad SAW, la tasubbu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala muqamu ahadihim sa'atan khairum min ibadati ahadikum arba'ina sanatan. Janganlah kalian mencela, merendahkan, mengumpat sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sahabat Nabi ini mempunyai satu makom. Ketika kalian itu dibandingkan kalian itu 1 jamnya itu kalian itu beribadah 40 tahun. Jadi kalian beribadah 40 tahun. Sahabat itu cukup 1 jam saja. Karena perbandingan nilai ibadah seperti ini, Rasulullah mengatakan jangan kamu mencela, jangan kalian mencela, menghina, merendahkan sahabatku. Jadi ketika akun Jayang Rana ini mengatakan bahwasanya sahabat Nabi Muhammad SAW, banyak dari sahabat Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca kitab, maka tentu sangat pantas ucapan ini kalau kita masukkan kepada sabbus sahabah. Karena kalimat tidak bisa baca kitab ini kalau kita analogikan, kalau kita tamsilkan, kalau kita misalkan atau contohkan pada era zaman sekarang ini, berarti orang tersebut masih rendah ilmu agamanya, masih di dalam memahami ilmu agama itu pakai YouTube atau pakai Google. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin bisa dibuat pelajaran bagi kita atau bagi netizen sekalian, bahwasanya jika kalian itu mengaku sebagai golongan atau sebagai pengikut dari salafun soleh atau kelompok dari min ahli sunnah wal jamaah, jangan sampai kalian itu seperti orang-orang Syiah yang gemar sabbus sahabah, yang menggemar menjelekkan, merendahkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Dari saya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.